Di Jabar itu kan angka lamanya sekolah itu kan 8 tahun. Logika kita waktu itu lamanya sekolah itu diukur dari data riset, data sensus anak-anak yang usia sekolah. Ternyata bukan. Lamanya sekolah diukur oleh penduduk seluruh provinsi Jawa Barat. Berapa yang sekolah SD, berapa yang sekolah SMP, berapa yang sekolah SMA. Maka yang harus dilakukan hari ini adalah anak di pesantren harus dibikin penyetaraan. Karena sebenarnya lulusan pesantren itu sudah menjadi lulusan pendidikan formal, kan gitu, yang dia memiliki kualifikasi keilmuan yang mumpuni pada bidangnya. Tetapi karena itu adalah pendidikan tradisional, gitu kan, sedangkan negara hanya mengakui pendidikan formal, maka nanti kita bikin MOU dengan pesantren-pesantren, diberikanlah kualifikasi pendidikan pesantren. Umur sekian sampai umur sekian, maka nanti mendapat ijazah SD atau setara SD. Umur sekian sampai sekian berarti setara dengan SMP. Umur sekian sampai sekian setara dengan SMA. Nah, nanti Perda Pondok Pesantren itu terintegrasi dengan itu. Jadi pesantren itu nanti produk culture, produk kultural, produk tradisi, tetapi juga produk struktural, yaitu bersertifikat. Nah, kemudian bagaimana juga untuk mendorong agar lamanya sekolah kita meningkat SMA, maka alokasi dana untuk paket ini harus diperbesar dan harus disasar semua. Nanti RT yang belum sekolah dipaket sekan, Hansip yang belum sekolah dipaket sekan, semua, baru kita indeksnya bisa naik. Saya tuh baru ngerti sekarang. Dulu saya beranggapan bahwa indeks lamanya sekolah itu diukur jumlah anak usia sekolah. Ternyata bukan, gitu loh. Jadi kita ini harus memperbanyak sertifikat paket A, paket B, paket C. Sekarang harus dikerjasamakan semua, ini harus masif. Nah, harus masif. Nah, kalau begitu nanti diintegrasikan. Ijazah paket itu bagian dari aspirasi DPR. DPR harus membawa sebanyak-banyaknya rakyat yang belum berpendidikan setara SMP dan SMA. Kan bagus tuh kalau didorong, ada pendidikannya, ikut ujian, nanti dibagikan ijazahnya. Jangan hanya memberikan sertifikat perhutanan sosial saja. Naik, Pak. Naik, Pak. Dalam waktu 2 tahun alokasikan yang besar, kita bisa rata-rata sekolahnya nanti bisa 12 tahun, Pak. Jadi strateginya adalah itu. Because you are best, you are the most disciplined. But what's going on? Learning time? Whose regulation? Aturan siapa? Hah? No one. Ari? Whose regulation? Nanti jangan diulang lagi. Alumni PKBM Al-Zaitun sampai dengan 2024 sejumlah tidak kurang dari 2.000. Tercatat alumni dari angkatan 2001 hingga 2024 yang telah lulus S1 dan S2. Untuk strata 1 lebih dari 50 orang. Untuk strata 2 orang. Selain itu, lebih dari 60 orang sedang menempuh pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi. Tercatat ada 4 orang sedang menempuh pasca sarjana dan 1 orang menempuh S3. Apa dasar daripada
Az-Zaitun ini mewujudkan sekolah kelas dewasa. Yang pertama, moto Az-Zaitun. Moto Az-Zaitun adalah pusat pendidikan. Satu. Kemudian pengembangan budaya. Budaya beda dengan kebudayaan. Jadi budaya itu yang selalu dilakukan, kebudayaan itu sesuatu yang diinginkan untuk dilakukan. Budaya apa? Budaya toleransi dan perdamaian. Awal start seperti itu, kemudian disempurnakan menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Kalau kita tidak memenuhi apa yang tercantum di dalam moto itu, maka akan terkena lima takulun mala taf'alun. Kenapa kamu buat moto tidak kamu kerjakan? Apa ini? Saya menyadari bahwa tatkala berdiri Az-Zaitun, itu yang dihadapi adalah sistem pedagogi Bais dan Gogis, anak dan pembimbingan, membimbing anak. Kemudian di dalam pendidikan anak ini kita lakukan sambil ada kelompok orang dewasa yang membangun pembangunan ini dan yang melaksanakan untuk mempersiapkan akomodasi dan konsumsi yang rata-rata orang dewasa. Pital ditanya, Dul Pital, umurmu berapa? Sudah punya anak 2 saya. Ya lebih dari 25 ini. Ya sudah masuk. Ditetapkanlah bahasa sekolah kelas dewasa. Dewasa 25 tahun up. Nah, 2 yang dihadapi, pedagogi dan androgogi. Pendidikan untuk anak-anak dan pendidikan untuk kelas dewasa. Baru agak lega. Pusat pendidikan. Ketika itu pekerja yang ada di sini kita tidak katakan pekerja, tapi karyawan. Bab karyawan itu kalau di Malaysia tinggi, di Indonesia pun tinggi, malah ditingkatkan pegawai. Dan hampir semua, saudara, jadi tatkala kita ada di dalam satu masyarakat pendidikan, ini jangan dipilah, jangan disia-siakan yang ikut membantu mewujudkan pendidikan ini, dan harus sama.